Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iverdi. Saya prodi sosiologi. Di sini saya akan membuat suatu video di mana video ini adalah tugas dari mata kuliah sosiologi pembangunan. Ya, ini mengenai tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya, perubahan sosial, perubahan struktur, dan perubahan sosial, perubahan budaya, perubahan substansi budaya, nilai, kepercayaan, sikap, norma, perilaku, pranata dan lain-lain. Perubahan sosial budaya, norma terjadi dalam setiap masyarakat yang berbeda adalah arah dan kecepatannya. Kecepatan perubahan sosial budaya berlangsung dengan kecepatan meningkat. Perubahan bisa berdampak fungsional maupun disfungsional bagi individu ataupun masyarakat. Sikap individu terhadap perubahan sosial berkembang, menolak atau menentang, membiarkan, menginginkan atau mengikut, merencanakan, mengarah, dan mengendalikan. Teori-teori perubahan sosial, teori sosiohistoris atau teori siklus, teori sosiohistoris perkembangan, teori struktural fungsional, teori guncangan, teori psikologi sosial, arah baru dalam teori perubahan sosial. Itu satu teori sosiohistoris siklus. Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406 Mukadimah memuat hasil studi tentang sejarah masyarakat. Objek studi masyarakat nomadis dan menetap di Afrika Utara. Nomadis, soliditas tinggi, kesulitan hidup, ikatan kekeluargaan, agama, dan agresif. Menetap atau sedenter, individual, sekuler, makmur. Kaum nomad menyerang dan menaklukkan kaum sedenter. Berdampak perubahan sosial yang siklikal. Teori perubahan sosial Khaldun. Nomadis menghancurkan lawan dan membangun masyarakat baru. Terus konsolidasi kekuatan untuk mengendalikan wilayah, terus mencapai tingkat kesenangan dan kemakmuran, perkembangan budaya, terdapat puncak kemajuan. Terus penekanan pada pemeliharaan budaya, beralih ke tradisional, tidak lagi pengembangan budaya, berkembang hidup boros, lalai, kemalasan, dan lain-lain yang melemahkan akhirnya sampai diruntuhkan oleh penakluk lainnya. Jadi masyarakat nomadis ini hidupnya terlalu boros, terus lalai, sering malas-malasan, sehingga mereka dihancurkan dari masyarakat lainnya atau penakluk yang lain. Catatan metode historis siklis, lahir, tumbuh, mandek, dan hancur. Faktor penyebab perubahan tidak tunggal, meliputi dan melibatkan segala aspek kehidupan. Organisasi sosial mempengaruhi kepribadian masyarakat. Konflik merupakan mekanisme utama perubahan. Jadi kalau tidak ada konflik, berarti belum tentu mereka bisa berubah, tapi bisa aja dengan mekanisme yang lain. Berbagai faktor psikologi sosial, kepemimpinan, kekompakan pribadi membantu pemahaman tentang penyebab dan akibat konflik. Jadi konflik itu terjadi di saat pemilihan pemimpin, contoh seperti suku-suku seperti itu kan. Di saat pemilihan raja-raja ada yang berontak, ada yang kudeta dan sebagainya. Sebenarnya Ibnu Khaldun adalah peletak dasar untuk
teori perubahan sosial, bahkan juga sosiologi modern. Terus Arnold Toynbee, teorinya adalah tantangan dan tanggapan, challenge and respon. Peradaban lahir sebagai tanggapan terhadap tantangan, yang artinya tantangan jangan terlalu berat atau terlalu lemah. Juga diperlukan kelompok elit kreatif yang memimpin tanggapan dan menggerakkan massa. Tak ada peradaban yang dapat terus tumbuh tanpa batas. Bila kelompok elit tidak berperan, peradaban mendek dan hancur. Jadi apabila kelompok-kelompok elit seperti kepala-kepala suku ataupun elit-elitnya tidak bergerak, maka kelompoknya akan hancur dan dihancurkan dari kelompok yang lain. Kehancuran budaya bisa terjadi karena perang. Ya, contohnya seperti pada zaman-zaman dahulu, kerajaan-kerajaan dulu, kenapa tidak bisa bertahan sampai sekarang? Contoh kerajaan Sriwijaya, Majapahit itu karena runtuh karena mungkin karena ada peperangan, pertentangan kelas dan pertumbuhan penduduk. Yang jelas perang. Perubahan sosiologi budaya berlangsung siklikal, lahir, tumbuh, pecah dan hancur. Petirim Sorokin. Setelah mengkaji peradaban dunia selama 2500 tahun, 800 sebelum Masehi sampai 1970, disimpulkan bahwa perubahan terjadi mengikuti pola silikal ayunan dengan urutan sebagai berikut. Budaya rohani, terus budaya campuran, terus indrawi, terus balik lagi ke budaya campuran, terus balik ke rohani dan seterusnya. Karakteristik masing-masing budaya sebagai berikut. Budaya rohani, asketik, mengurangi kebutuhan fisik sejauh mungkin, aktif, mengurangi kebutuhan fisik dan mengubah dunia aktual agar sesuai dengan dunia transendental. Budaya indrawi, sensasional. Pasif, kejar kenikmatan. Sanis, kejar kenikmatan yang diterima dunia ideasional. Aktif, mengubah dunia fisik untuk kesenangan. Terus budaya campuran, idealistik, terintegrasi, tiruan, tidak terintegrasi. Terus teori sosiohistori perkembangan atau evolusi. Proses perubahan berlangsung sangat lamban, tapi pasti mengikuti garis lurus, linear, bertahap menuju ke arah yang lebih baik. Ini contohnya seperti perkembangan manusia, atau contoh seperti negara Amerika itu kan revolusi atau evolusi lah. Mereka dari negara yang tidak maju berkembang sekarang menjadi negara maju. Terus seperti perubahan dalam kehidupan manusia, dari yang dulunya evolusi sih, dari yang dulunya kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan jalan kaki, terus terciptalah kendaraan, masuklah kepada era industri, terciptalah kendaraan sepeda, terus terciptalah mobil, kereta api, hingga sampai saat ini terciptalah pesawat, sehingga kita saat ini mempermudah kita untuk pergi kemana saja. Dulu orang mau naik haji, pergi beribadah haji itu bisa mencapai bulanan dengan naik kapal, tapi sekarang mereka bisa sampai hitungan jam untuk sampai ke Mekah karena naik pesawat. Tapi memang lambat perubahannya, tapi pasti. Contoh dulu kita kalau ingin berhubungan di tempat orang yang jauh, kita harus berkirim surat, terus muncullah teknologi, yaitu dengan vessel, ataupun kita
dengan telepon HP, terus telepon rumah, terus berkembang lagi. Lahirlah HP yang model pertama yang hanya bisa untuk nelpon dan SMS, terus berkembang lagi sampai sekarang kita bisa bertatap muka sambil berbicara melalui perangkat elektronik, yaitu HP atau handphone. Itulah adalah perkembangan yang terjadi secara evolusi, lambat tapi pasti. Oke, seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.